Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak umi semuanya. Kaifahalukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Darsul Nalan Ar-Riyadiyah. Jadi pelajaran kita hari ini adalah matematika. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita pada hari ini masih di bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat ya. Kemarin kita belajar tentang persamaan kuadrat. Kita udah menjelaskan bahwa menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Yang kedua dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat atau ABC. Jadi pada hari ini Umi akan mengajarkan cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Ini dia. Sebenarnya menggunakan rumus ABC ini lebih mudah ya dan lebih simpel, asal kalian ingat aja rumusnya. Insya Allah pasti bisa. Untuk menyelesaikan persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan rumus kuadrat, maka untuk mencari nilai x1 dan x2 nya itu sama dengan min b negatif b plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Atau untuk mencari x1 nya itu sama dengan min b tambah akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a, dan x2 nya itu sama dengan min b kurang yang tadi tambah, sekarang min b kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Kita masuk contoh ya. Ini dia. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Yang pertama yang harus kita kerjakan, kita tentukan A, B, C-nya dulu ya. Sama seperti memfaktorkan. Kita tentukan yang mana A-nya, B, dan C-nya. A-nya itu kita lihat koefisien dari x kuadrat itu 1 ya. A-nya berarti sama dengan 1. B, koefisien dari x itu enggak ada, berarti B-nya sama dengan 0. Sedangkan konstantanya atau C-nya itu negatif 9. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, x1, x2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kamu masukkan nilai B-nya. B-nya berapa? B-nya 0, berarti 0 plus minus akar berarti akar dari 0. B-nya berapa? B-nya 0, berarti 0 pangkat 2 kurang 4AC. Berarti A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Negatif 9. Berarti 4 kali 1 kali negatif 9 per 2 kali A. Berarti 2 kali 1. A-nya 1. Nah, kita cari min 0. Min 0 itu sama dengan 0 aja ya. Nah, 0 kuadrat, berarti 0 kali 0 ya tetap 0. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 9 berarti positif 36. Jadi 0 plus minus akar 36 dibagi 2 kali 1 2. Jadi x1 x2 sama dengan 0. Akar dari 36 berapa? Akar dari 36 yaitu 6. Berarti 0 plus minus 6 per 2. Jadi kan untuk mencari x1 nya yaitu yang 0 tambah 6 per 2. 0 tambah 6, 6 bagi 2 adalah 3. Dan untuk mencari x2 nya sama dengan 0 kurang 6. Tadi kan 0 tambah 6. Jadi x2 nya 0 kurang 6 per 2. Berarti sama dengan negatif 3. Karena 0 kurang 6 adalah negatif 6. Negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Jadi dapatlah kita penyelesaiannya x1 nya sama dengan negatif 3 atau x2 nya sama dengan 3. Contoh berikutnya, ini dia. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kurang x kuadrat sama dengan 0. Kita jawab ya. Kita cari A-nya dulu, kita tentukan. A-nya berapa?
Koefisien dari X kuadratnya berapa? Negatif 1. Tengok 4X kurang X kuadrat, berarti koefisien dari X kuadratnya negatif 1. B-nya berapa? B-nya koefisien dari X. Koefisien dari X yaitu 4, berarti B-nya sama dengan 4. C-nya berapa? Ada situ. C-nya tidak ada, berarti kalau tidak ada sama dengan 0. Kita masukkan dalam rumus. Min B. B-nya berapa? 4, berarti min 4 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya 4, berarti 4 pangkat 2 kurang 4 kali A kali C, berarti 4 kali A-nya min 1, 4 kali min 1 kali 0 per 2 kali negatif 1, A-nya negatif 1. Berarti X1 X2 sama dengan negatif 4 plus minus 4 pangkat 2 tadi berapa? 4 kali 4, berarti 16 kurang 4 kali negatif 1 kali 0, berarti apapun bilangan kalau kita kalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi 16 kurang 0 per 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2. Jadi X1 X2 sama dengan negatif 4 plus minus akar dari 16 kurang 16 yaitu 4 per negatif 2. Jadi X1 nya negatif 4 tambah 4 per negatif 2, berarti sama dengan 0 per negatif 2 sama dengan 0. Jadi, dan X2 nya sama dengan negatif 4 kurang 4 per negatif 2, berarti sama dengan negatif 4 kurang 4, berarti min 8 per min 2. Negatif 8 dibagi min 2 berarti sama dengan 4. Jadi dapatlah penyelesaiannya X1 nya sama dengan 0 atau X2 nya sama dengan 4. Berikutnya, ini dia jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sebenarnya jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai D. Kemarin udah mengajarkan untuk mencari nilai D ya. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D itu disebut dengan diskriminan. Jadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu berdasarkan nilai D. Jika D-nya besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D-nya besar 0. Tapi jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang sama atau akar kembar. Yang ketiga, jika D-nya kecil dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi tidak perlu lagi dicari akar persamaan kuadratnya kalau D-nya kecil dari 0. Contoh nih, menentukan D. Selidiki jenis-jenis akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Sama kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya itu 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan negatif 9. Masukkan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D-nya sama dengan B kuadrat, berarti 0 pangkat 2 kurang 4 kali A kali C, berarti 4 kali 1 kali negatif 9, yaitu positif 36, berarti 0 tambah 36, berarti D-nya sama dengan 36. Karena D-nya besar dari 0, berarti dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, kita lihat contoh mencari akar tadi ya. X2 kurang 9 nih, sama nih X pangkat 2 kurang 9. Dia mempunyai dua akar real kembar, benar nggak? Ini dia. Dia mempunyai dua akar real yang berbeda, yaitu 3 dan negatif 3. Dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Contoh berikutnya ini dia. Selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kurang x kuadrat sama dengan 0. Sama ya, cari A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Jadi dapatlah D-nya di situ adalah 16. Karena D-nya 16, berarti D-nya besar dari 0, sehingga dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Ini contoh yang 4x kurang x kuadrat. Dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Benar kan? Ada X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 4. Jadi dia mempunyai dua akar yang berbeda. Contoh berikutnya ini dia. Selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Jadi A-nya itu sama dengan 1,
B-nya sama dengan 1 juga, dan C-nya sama dengan 3. Dapatlah di situ nilai D-nya adalah negatif 11. Jika D-nya berarti kecil dari 0, berarti dia tidak mempunyai akar. Jadi nggak perlu kita cari lagi akarnya, karena ada jelas dia tidak mempunyai akar. Seperti itu. Selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang menentukan persamaan kuadrat baru. Ini dia, menentukan persamaan kuadrat baru. Jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka X itu sama dengan A atau X itu sama dengan B. Jadi X kurang A sama dengan 0, X kurang B sama dengan 0, sehingga X kurang A, X kurang B sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kurang A, X kurang B sama dengan 0. Sehingga X kurang A, X kurang B itu sama dengan 0. Kita kalikan X kali X, berarti X kuadrat. X kali min B, min BX. Min A kali X, min AX. Min A kali min B yaitu positif AB, karena negatif kali negatif adalah positif. Karena BX dan AX itu sejenis, jadi bisa kita jumlahkan. Berarti X kuadrat kurang A tambah B, X tambah A kali B sama dengan 0. Kita masuk contoh ya. Nih, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Kita ketahui berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 4, sehingga X kurang 3 atau X kurang 4. Seperti rumus tadi. Nih, X kurang A, X kurang B. Berarti X-nya kurang 3, X-nya kurang 4. Kita kalikan ke dalam. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 4, negatif 4X. Terus negatif 3 kali X adalah negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 4 yaitu positif 12. Kamu lihat min 4, negatif 4X dan negatif 3X itu adalah sejenis karena dia mempunyai variabel yang sama. Berarti negatif 4X kurang 3X. Bisa kita operasikan. Min 4 kurang 3 berapa? Min 7. Dia utang 4, utang lagi 3. Berarti dia utang 7. Berarti X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Ini dia latihan. Ada 2 soal ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus kuadrat atau ABC. Jadi nomor 1 ini yang Umi minta dengan menggunakan rumus kuadrat atau ABC, bukan dengan rumus-rumus yang lain ya. Nah, ada 3 soal. Soal nomor 2 yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 2. Bisa kamu tolong dijawab latihannya ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga kalian jadi anak soleh dan soleha. Amin.